Halo semua sahabat YouTube dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Selamat datang lagi di SALS Indonesia. Kita akan menyoroti ada dua stadion di daerah Kendal, di Kabupaten Kendal. Ada stadion lama dan stadion baru. Dan lokasi stadion lama ini atau di Kendal juga disebut dengan Stadion Madya Kendal. Ini dekat dengan Rumah Sakit Umum Suwondo, bahkan berdampingan dengan rumah sakit tersebut. Namun sebelumnya mohon dukungan dengan subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan SALS Indonesia. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Rumah Sakit Umum Suwondo Kendal. Kita sudah sampai di depannya Stadion Madya atau Stadion Lama Kendal. Ini memang sudah cukup lama tidak difungsikan, dalam arti kata secara khusus untuk rumah daripada Persatuan Sepak Bola Kendal atau Persik Kendal. Nah, tentu awalnya adalah sebagai base camp atau markas daripada Persik Kendal untuk Stadion Madya ini beberapa waktu sebelum adanya Stadion Utama Kendal. Kapan dibangunnya? Tadi saya mencari informasi sebenarnya tapi tidak dapat, tetapi ada yang bercerita kurang lebih tahun 90-an sebenarnya. Ini saya masuk ke dalam, lalu kemudian di sana rumput, dan saya melihat rumputnya juga terawat, walaupun memang tidak digunakan untuk bermain bola, tapi lapangan ini masih sering digunakan, misalnya untuk upacara 17 Agustusan, atau juga misalnya ada sholat Id, Idul Fitri misalnya, atau juga acara-acara lain yang memang digunakan secara umum di Kabupaten Kendal ini. Dahulu pernah akan dijadikan gedung rawat inap Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Ketika itu masih bupatinya adalah Ibu Mirna Anissa. Hal itu dimuat dalam artikel Tribun Jateng tahun 2017. Bu Mirna saat itu pernah mengajukan alih fungsi Stadion Madya untuk dibangun menjadi gedung ruang rawat inap Rumah Sakit Suwondo. Dan tentunya sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas. Namun sampai sekarang dengan adanya pergantian bupati pun ternyata belum terlaksana rencana untuk alih fungsi daripada Stadion Madya Kendal ini. Nah, setelah saya masuk ke dalam, ternyata memang juga terawat rapih. Tribunnya walaupun jarang dipakai juga tetap rapi ya, bersih. Ada yang membersihkan tentunya di sini. Nah, Stadion Madya ini terletak di Jalan Laut Kendal, Sobat YouTube. Dan jika memasuki kota Kendal, maka dari arah Jakarta atau dari arah Kulon ya, itu berada dekat dengan alun-alun. Dari alun-alun langsung mengambil jalan raya laut. Itu nanti akan melalui Rumah Sakit Suwondo yang tadi saya juga sampaikan. Untuk Stadion Madya ini, tribunnya mampu menampung penonton sebanyak 750 orang. Nah, kita bisa lihat ya, sini gawang-gawang yang bekasnya juga masih terlihat di sini. Dan sekarang juga dibuka untuk umum maupun disewakan jika ada acara-acara tertentu. Nah, sekarang saya melaju kembali, giliran menuju ke Stadion Baru Kendal atau sekarang disebut dengan Stadion Utama Kendal. Ini kira-kira sekitar 3 kilo atau 4 kilo kurang lebih dari stadion yang lama. Melalui jalan tadi saya balik. Nah, di sebelah kanan ini adalah Gor Baurekso. Gor atau Gedung Olahraga Baurekso Kendal ini berada di depan alun-alun atau seberang alun-alun Kendal. Ini saya melalui di Jalan Raya Utama Kendal dekat alun-alun, kemudian saya meluncur langsung menuju jalan ke arah stadion. Nah, nanti ketika sampai di Stadion Utama Kendal akan melihat satu gedung yang cukup luas. Di sana halamannya sangat luas, bahkan dikatakan muat sampai 500 mobil ya untuk parkir di sana, atau 2.500 motor. Dan seringkali digunakan untuk acara-acara seperti Pekan Raya atau Expo misalnya, atau acara-acara yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Stadion Utama Kendal. Saya akan masuk lewat pintu kiri karena ada 3 pintu sebenarnya. Ini pintu gerbang sebelah kiri, saya masuk. Lalu kemudian nanti saya akan parkir di halaman daripada Stadion Utama Kendal ini. Sangat luas sekali halamannya, dan ini rapi, terawat, dan di sini dikasih paving, dia paving blok semua. Dan di depan stadion ini seringkali dipakai juga untuk misalnya latihan mobil atau mungkin juga
orang berolahraga ya, lari-lari atau juga bermain voli misalnya. Stadion Utama Kendal ini terletak di Kelurahan Kebodalem. Jika sahabat dari Semarang, ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk menuju Stadion Utama Kendal ini. Yang pertama, setelah batas kota Kendal, ada lampu merah, kemudian ke kiri masuk jalan tembus kira-kira 200 meter, maka akan terlihat sebelah kanan nampak Stadion Utama Kendal. Atau juga kalau ambil jalan lurus, maka nanti setelah ada kantor BNI, ambil kiri, itu juga kira-kira sekitar 200-300 meter sudah sampai di Stadion Utama Kendal ini. Stadion Kendal ini diresmikan oleh Bapak Hendy Budoro, Bupati saat itu, tahun 2005 atau 18 tahun yang lalu. Nah, perlu diketahui juga bahwa lapangan sepak bola ini sekarang menjadi base camp daripada Persik Kendal, dan lapangan bolanya bertaraf internasional loh sahabat. Dan kapasitas tempat duduknya bisa menampung sekitar 15.000. Tetapi juga ada info sampai dengan 30.000 penonton. Ada 4 tribun atau 4 sisi tribun. Dan ini saya sudah turun dari depan tadi, kemudian masuk ke lapangan Stadion Utama Kendal. Seperti ini kita lihat ya penampakan atau wajah terkini daripada Stadion Utama Kendal yang telah berusia 18 tahun. Selain juga lapangan bola, juga ada lintasan untuk atletik ya atau lari. Di sana treknya adalah sintetis dan juga dapat mengitari lapangan sepak bola seperti fasilitas cabang olahraga atletik ya, tolak peluru, kemudian lompat jauh dan juga lari. Dan tentunya sebagai lapangan bola ada ruang ganti tentunya ya, ruang ganti baik untuk tuan rumah maupun juga untuk tamu ya, untuk tim tamu. Saya berada di dalam stadion. Memang kalau saya melihat di atas juga sangat rapi ya, terawat. Ini rumputnya juga keren banget ya, walaupun memang tahun lalu dan tahun ini 2023 diadakan Pekan Raya Kendal. Ini dipakai untuk acara ya, ada acara misal basar atau kemudian juga pameran pembangunan, tetapi kemudian juga langsung direnovasi, direhabilitasi. Rumput-rumputnya keren banget. Ini tribunnya kita lihat ada warna hijau dan kuning di sana. Dan ini juga sama ya seperti yang di tadi stadion lama, warnanya campuran hijau dan kuning. Nah, untuk lintasan larinya warnanya merah ini. Selain itu, untuk Stadion Utama Kendal ini juga sering diadakan seperti konser. Artis-artis juga yang sering main di sini, ya baik artis dangdut atau mungkin artis yang lainnya seperti Ada Band, mungkin juga Happy Asmara atau yang lainnya. Seringkali juga diadakan di Stadion Utama Kendal ini. Nah, tentunya sebagai warga Kendal saya sangat bangga sekali dengan Bupati yang saat ini, Bapak Diko, yang sangat perhatian kepada Stadion Utama Kendal ini untuk senantiasa dirawat kerapiannya, direhabilitasi, direnovasi, dan tentunya beliau adalah juga seorang hobi pemain bola atau atlet juga, sehingga sangat memperhatikan betul kebersihan daripada Stadion Kendal ini. Ini saya sudah berada di pintu mau keluar. Saat tadi saya melihat kerapihan dan kebersihan baik di dalam maupun di luar daripada Stadion Utama Kendal ini. Rumput di luar, rumput di dalam pun sangat terawat dengan rapi. Di depan sana bisa dipakai atau digunakan untuk berolahraga juga oleh masyarakat, oleh warga Kendal. Di sana juga ada dinding ya untuk panjat tebing di sana. Nah, ini adalah terasnya di depan. Juga sangat bersih, sangat terawat rapi di sini. Untuk masuk ada pintu kanan kiri, ada 3 pintu masuk, pintu utama, pintu kiri atau pintu utara dan pintu selatan. Begitu juga untuk pintu keluar daripada stadion ada 2, di sebelah utara dan di sebelah selatan atau di kiri dan di kanan. Ketika saya membaca media online ayosemarang.com, saya membaca bahwa sebenarnya di Stadion Utama Kendal ini akan dibangun gor yang baru untuk menggantikan Gor Baurekso sebenarnya. Karena Gor Baurekso akan dialihfungsikan. Namun memang hal ini belum terlihat adanya groundbreaking atau misalnya pembangunan. Atau mungkin sudah dilakukan di lokasi yang berbeda di area Stadion Utama Kendal. Mungkin saya yang tidak melihatnya.
Sebagai seorang atlet atau mantan atlet, memang Bupati Diko ini sangat mendukung adanya gerakan mencintai olahraga di daerah Kendal ini untuk masyarakat Kendal yang memang memiliki antusias untuk bidang olahraga. Nah, demikian Sobat YouTube apa yang bisa saya share mengenai Stadion Lama Kendal dan Stadion Baru Kendal. Dan saya berharap informasi dari SAS Indonesia ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi sahabat YouTube semuanya. Terima kasih telah memberikan atensi, tetap semangat dan sampai jumpa di video SAS Indonesia berikutnya.